Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahra siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak sekalian, muslimin muslimat, para shaimin dan shaimat jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang saya hormati dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita persembahkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat karunia dan rahmat-Nya kalau kita sampai hari ini, saat ini dalam keadaan sehat, dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengadakan qiyamul lail kita malam yang ke-24. Saya berdoa semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diridhoi serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita kirimkan dengan takbir kehadiran orang yang kita ikuti fatwanya, kita turuti perintahnya, kita tunggu syafaatnya terutama dari akhirat, yakni panutan kita junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sejak dahulu, kita sekarang insyaallah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan awal tempo hari sudah saya sampaikan begitu banyak berkah di bulan Ramadan, dan untuk mendapatkan berkah itu tidak lain adalah dengan cara berpuasa dan yang lain tarawih. Sebagaimana saya sampaikan tempo hari bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan suci ini untuk mensucikan diri. Cara mensucikan diri menurut Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, punya cara khusus, bukan seperti di bulan-bulan atau di waktu-waktu yang lain. Beliau menyampaikan dalam sebuah sabdanya, Syahrul Ramadan, Syahrul kataballahu lakum qiyamahu wa sanantu lakum siyamahu wa man shamahu wa qamahu kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Artinya bulan Ramadan di mana Allah mewajibkan kamu puasa di dalamnya, dan aku mensunahkan kamu qiyamul lail, tarawih. Barang siapa yang puasa dan tarawih, kharaja min dunubihi, maka keluarlah orang itu dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummu, seperti hari di mana ia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi mensucikan diri di bulan Ramadan ini betul-betul mensucikan sesuci-sucinya, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar Allah mengampuni dosa kita sebagian atau dosa-dosa kecil saja atau dosa besar saja, tidak. Tetapi jika diterima puasa kita, diterima qiyamul lail kita, tarawih kita, maka kita betul-betul bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Tentu kita semua kepengen yang seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu syaratnya tentu puasa yang benar, bukan cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tapi memuasakan seluruh panca indera dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Mengapa ini disampaikan? Karena untuk sekedar tidak makan dan tidak minum itu gampang, akan tetapi untuk tidak ngomong sulit. Puasa ngomong itu saru, kalau puasa tidak makan dan minum mudah.
Tidak makan, tidak minum itu enteng. Tapi untuk memuasakan mata supaya tidak melihat hal yang membuat dosa bukan suatu pekerjaan yang mudah. Lagi udah bodoh, nengok cewek belakang, tak nengok, rugi Ustaz, rezeki. Ya, jadi masuk ke mulut itu lebih berat daripada tidak makan, tidak minum. Jangankan di tempat umum, jangankan di luar, di warung, di pasar, di mana saja. Dalam masjid pun sulit untuk menahan mulut supaya tidak ngomong. Ya kan? Wih, cara menahan mulut supaya tidak ngomong. Yang mudah-mudah itu, kalau kita tua ini, kalau nanti. Nah, puasa yang bisa nahan mulut dari ngomong yang kira-kira macam datang ke dosa itu saro. Oleh karena itu masih 5 hari, mari kita 6 hari. Mari kita maksimalkan puasa telinga dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah yang kira-kira buat dosa, jangan kita lakukan. Baru baca bersihkan dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Itu soal puasa. Kata Rasulullah, wasanantu lakum siyamahu, dan aku mensunahkan kamu untuk qiyamahu. Arti qiyamahu itu mendirikan salat malam. Salat malam di bulan Ramadan disepakati ulama yang utama adalah salat tarawih. Tarawih yang jamak yang bisa membersihkan diri kita dari dosa. Tarawih yang serius, yang benar-benar, yang khusyuk, yang tumaninah, yang tertib, yang taktil. Kenapa ini saya sampaikan? Sebab orang beranggapan bahwa tarawih adalah sekedar sunat baik. Sing basi gak mampu, imam aku baik hati, sunat juga. Tapi kalau melihat bertolak dari hadis Rasulullah tadi, tarawih itu penting. Tarawih untuk membersihkan diri dari dosa sebersih-bersihnya. Kalau kita anggap itu main-main, kita anggap ini latihan sholat, salah besar gitu. Silahkan ngajak budak ke masjid bagus, tapi budak yang laku mayis, yang nggak ngerti mana najis, mana bukan. Bukan budak kecil yang balita di bawah umur atau bawa ke masjid karena tarawih lelah, sekedar tarawih. Maaf, ke depan kita perbaiki ini. Itu sudah kita laksanakan semaksimal mungkin selama 23 hari ini. Sebagai manusia biasa kita menyadari dan mengakui bahwa tidak mungkin pada sempurna puasa, begitu juga tidak akan mungkin pada sempurna tarawih. Oleh karena itu Allah memberikan jalan untuk menyempurnakan puasa yang cacat, yang berkurang pahalanya oleh karena gawe kita yang kita sadari dan kita sengaja. Ada 6 hal. Pertama, aljud, banyak pemberian, banyak penganjuran di bulan Ramadan ini. Fungsinya selain pahalanya besar untuk menyempurnakan ibadah puasa yang cacat, ibadah tarawih yang cacat. Di antara sekian banyak pemberian, al-jud ini adalah pemberian, mewarisi sifat Allah al-jawad. Inna Allah al-jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi dan mencintai orang yang suka memberi. Ada 5 pemberian dalam Islam sebagaimana kita ketahui. Ada yang namanya wakaf, infak, sedekah, hibah, hadiah. Di antara 5 itu di bulan Ramadan yang paling sangat dianjurkan Rasulullah adalah sedekah. Apa sedekah? Pemberian berupa bahan makanan. Makanya sedekah itu lebih afdalnya adalah makanan, bukan duit. Di lampu merah, kalau kita kesian dengan uang, di mobil kita siapkan kue ringan, minuman. Kalau ada minta sedekah itu lebih afdal dibanding duit. Sebab kalau duit bukan sedekah namanya, bisa jadi duit itu bukan dibelikan makanan, bisa jadi beli rokok. Malah kalau yang kita jual itu udah bujang, yang kira-kira gawe tidak keluar, ini minyak aibon, dan nyalip.
narkoba, secara tidak langsung kita mendukung gawe mereka. Alhamdulillah minta untuk makanan. Nah, di bulan Ramadan ini kalau kita ada rezeki sore-sore nunggu waktu berbuka, kita jalan-jalan cari bukuan pinggir jalan bagus-bagus, enak-enak, tertarik beli 10 porsi, 5 porsi bawa balik, 5 porsi bawa ke uang di pinggir jalan pakai miskin. Masalahnya, atau apakah orang di pinggir jalan di lampu merah itu puasa? Beda. Itu yang jadi masalah. Yang dianjurkan memberi sedekah adalah untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau kepengen untuk puasa pasti di masjid atau di musola. Rasanya tidak mungkin orang buka di masjid dia puasa tidak, tapi nak melak buka di masjid. Ada cuma dikit kemungkinan kecil. Sedekah al-jud. Yang lain silakan, tapi itu yang diutamakan. Kedua, ta'lim Quran, baca Quran. Pak Ustaz, baca belum sempat belajar. Tak baca sebisanya baik. Tidak ada istilah orang Islam tidak bisa baca Quran itu, pasti bisa. Minimal Fatihah. Apa? Sebab orang yang mengaku dirinya Islam pasti sholat. Dan kalau sholat wajib hukumnya baca Fatihah. Pasti dia bisa baca Fatihah. Kalau memang bisa Fatihah, bacalah Fatihah. Cuma bisa kulhu, baca kulhu. Cuma bisa al-falaq, An-Nas, al-kafirun, al-kafirun. Tidak usah muluk-muluk belajar ngaji belum tamat, tahu-tahu kita pengen muntah nak namat ke Quran, nak hatam ke Quran. Salah kalau akhirnya buat dosa. Lebih baik baca yang bisa lah, tapi bacanya bagus-bagus. Al-Fatihah dibaca dengan benar dan bagus, pahalanya sama dengan orang menghatamkan Al-Quran. Itu Ummul Quran. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kalau memang bacanya cuma itu, bacalah bagus-bagus sempurna-sempurna. 3 kali baca Fatihah, 3 kali baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sama dengan menghatamkan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Membaca kuliah 4 kali dengan benar, sempurna, bagus, dan bacanya cuma itu, maka sama dengan menghatamkan Al-Quran. Asal dibaca dengan benar, jangan main-main. Anak-anak, dengar ya. Amin yang kalian ucapkan ketika Al-Fatihahnya imam itu Quran loh. Ini yang baju merah dari Pak, dengar kan? Kamu tuh, kalau belakang ada baju merah lagi sekali ngomong. Mengaminkan imam ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba mohon aminnya. Samakan antara nada imam dengan nada makmum. Jangan kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dosa itu mempermainkan Al-Quran. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guru ngajinya tidak boleh. Jangan, kalau kebiasaan bahaya itu. Itu kan Al-Quran. Al-Quran dibaca dengan benar pahala, tapi dimain-main ke dosa. Benar. Jadi nak ya, baik. Boleh, amin ke oleh imam, tidak boleh main-mainnya. Yang benar baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kan lemah, dengannya lemah dan tidak berdosa. Dan apa bagus, masuk masjid budak kecil aku paling setuju. Cuman kalau yang main itu perlu dibenarkan, kita ya wajib melurusnya. Orang tuanya, mamanya, kakaknya, kiainya, ustaznya. Mendibiar ke bawah itulah Al-Quran. Yang ketiga, baru yang mulai tadi sudah kita bahas. Yang keempat, kalau ada duit Pak Bu, umroh di bulan Ramadan dapat menyempurnakan ibadah puasa yang cacat. Kalau dulu sebelum umroh itu dibatasi seperti sekarang, bulan Ramadan ini banyaknya artis nak umroh. Kenapa? Mereka tahu persis. Akibat dari syuting mereka membuat film atau apa, sinetron, video klip dan lain sebagainya itu banyak mengandung dosa. Oleh kiainya tak ampun kau multazam sana bulan Ramadan pergi umroh. Banyaknya kalau
ketemu artis gratis tanpa dikawal bulan Ramadan, pergilah umroh Mekah. Mudahnya salaman aku foto dengan mereka dan nanti atur-aturan. Sama saat mau baik di sana sama baik. Terutama kalau kita bisa umroh di saat-saat Lailatul Qadar, macam-macam ini. 21 pucuk sampai 29 itu adalah saat-saat ditengarai malam Lailatul Qadar. Jika itu terjadi, kita pas malam Lailatul Qadar kali di Mekah, Bapak Ibu, di Madinah dan umroh, kita berpahala seperti haji bareng sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kita bercita-cita berdoa kepada Allah dipanjangkan umur, walaupun tidak sempat haji, kalau sempat umroh di bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar di sana, jadilah lebih dari haji. Karena aku umpama ini bukan aku udah setuju haji mainnya agak sarung, nunggu jalan 20 tahun baru baca haji. Tahun ini cuma 48% yang pergi haji, 120.500 wong cuma, padahal jatahnya 250.000. Makin jauh lah jarak kita untuk menunaikan haji. Bila insyaallah kita diberi Allah rezeki umur panjang, kita akhirkan bisa umroh Ramadan. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kelima, sedekah fitri, jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah adalah penyempurna puasa. Puasa itu pahalanya mu'allaq baina sama wal ardh. Terkatung-katung antara bumi dengan langit, belum sampai kepada Allah kalau kita belum menunaikan zakat fitrah. Hati-hati, jangan lupa zakat fitrah tunaikan. Terakhir yang keenam, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri juga menyempurnakan ibadah puasa. Tidak sempurna lah ibadah puasa seseorang kalau dia tidak merayakannya dengan Idul Fitri. Karena itu Rasulullah sangat menganjurkan siapapun kita nanti mau dosa kecil saat 1 Syawal, pergilah ke tempat di mana sholat Idul Fitri diadakan, di masjid, di musola, di lapangan. Termasuk ibu-ibu yang maaf sedang menstruasi, boleh Idul Fitri. Ingat, bukan melok sholatnya. Sholatnya tidak usah melok. Dengarkan khotbahnya. Tempatnya di mana? Kalau baca, jangan di dalam masjid, bukan kalau baca. Seharusnya macam itu. Maka itu panitia biasanya nyediakan tenda, entah unit atau 2 unit untuk ibu-ibu yang berhalangan untuk masuk masjid. Panitia kalau ibu-ibunya ragu, merek di tendanya khusus ibu-ibu men. Tidak apa-apa, daripada sana masuk masjid yang salah ngurus. Kalau di Jumerek itu kan, situlah mereka. Saking pentingnya itu, walaupun itu sunnah muakkad. Nah kalau yang singkok ini tidak usah diberitahu kiai, tidak usah kita impor, tidak usah diajak. Dari zaman aku kecil sampai laku ini, sampai hari ini, kalau lebaran kami tidak muat-muat masjid, lapangan tidak muat-muat. Garis selalu lubang semua itu kalau puasa tidak puasa, terawih tidak terawih, tak harus bahkan semayang tidak semayang, bukan lebaran metu. Tidak apa-apa, namanya kita di kaum Islam, sama-sama pengen lebaran, menang. Cuma kalau baca, itu yang merayakan kemenangan. Nah yang ini, yang terawih, yang puasa, yang tadarus ini, bukan orang-orang yang tidak terawih, tidak puasa, tidak tadarus. Kita yang lebih berhak. Maaf, tempat 5 ekor di depan ini jangan yang dituduh hukum itu. Kalau imamnya grogi, batal, atau salah baca, tidak bisa baca, macet, ini yang tanggung jawab. Hati itu yang pacak lah yang di situ. Sebab terus terang, seingat saya ngurus masjid juga baku. Kapan pagi lebaran ditengok dari ujung ke ujung, lawang ini tidak pernah terawih. Tapi duduk di depan, pas di belakang imam pula. Nah itu bahaya. Jangan. Yang kedua ketiga lah, atau di belakang sana. Namun mereka itu rasionya rupanya mereka habis subuh naruh ke sejadah, naruh ke sal, naruh ke kopiah, naruh ke tasbih di situ. Namun mereka yang tak puasa tahan naruh ke sejadah, naruh ke tasbih habis subuh, kita jam 2 duduk lagi. Sedangkan kita lebih berhak merayakan kemenangan. Itu barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan masih dapat kita lakukan selama lebih kurang 5
Limon 6 hari ini karena puasa kita mungkin 29 tidak akan 30. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima di sisi Allah, diridhoi. Kalau ada kurang-kurang disempurnakan oleh yang saya ceritakan Nabi kok tadi. Yang tidak mungkin kita lakukan cuma sikok, yaitu umroh. Karena tidak mungkin sekali kita daftar sekarang, berangkat sekarang agak sulit. Yang 5 ikut masih bisa. Ayo kita laksanakan rame-rame. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Paling akhir kita berdoa sehat panjang umur. Allah mentakdirkan kita ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum